Yang dokter ingin tambahkan, ini adalah kondisi paru-paru yang sudah rusak. Jadi itu bisa menimbulkan kematian. Kepergian selebgram cantik Lula Lava, kekasih musisi Reza Arab, bukan hanya meninggalkan luka mendalam, tetapi juga memicu gelombang spekulasi liar di media sosial. Sebuah istilah asing mendadak viral dan menyeret nama produk yang sebelumnya nyaris tak dikenal publik ke pusat perhatian. Di tengah kabar duka beredar berbagai tudingan, isu penyalahgunaan hingga saling seret nama figur publik. Lantas, seperti apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah ada sesuatu yang janggal di balik kepergian Lula Lava? Kepergian seseorang seringkali menyisakan duka dan air mata. Namun di era media sosial, duka itu kerap bercampur dengan spekulasi yang bergerak jauh lebih cepat daripada fakta. Kabar kepergian Lula Lava pada Jumat 23 Januari 2026 menjadi pemantik perhatian besar publik. Selebgram yang juga dikenal sebagai kekasih musisi Reza Arab itu berpulang secara mendadak, meninggalkan tanda tanya besar di benak banyak orang. Istilah ngebalon whipping atau gas tertawa mendadak viral. Nama produk whipping ikut terseret dalam percakapan, seiring tudingan bahwa Lula Lava disebut-sebut kerap menghirup gas tersebut. Meski begitu, Humas Polda Metro Jaya menegaskan bahwa seluruh bukti masih didalami dan diuji. Mereka meminta publik untuk menunggu dan lebih bijak demi menghormati keluarga almarhumah. Kita menyampaikan bela sungkawa terhadap kejadian yang menimpa ini. Semoga keluarga almarhumah diberikan kekuatan dan ketabahan. Kami juga mengirim beberapa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian peristiwa. Ini juga masih dalam proses pengolahan uji barang bukti oleh laboratorium forensik. Kita semua menunggu. Kami berharap teman-teman media dan publik juga pasti pihak kepolisian akan sangat transparan terhadap informasi perkembangan terhadap peristiwa yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Di samping itu, pihak penyidik juga sudah memeriksa beberapa saksi, termasuk sang kekasih Reza Arab. Pihak keluarga juga disebut akan segera dipanggil untuk pemeriksaan. Pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan pemeriksaan 10 saksi, mulai dari orang yang menemukan pertama, ART dan supir, termasuk ada 2 dari teknisi pihak apartemen, termasuk sudah melakukan pemanggilan terhadap kekasih almarhum, termasuk dengan personal assistant, dan rencana tindak lanjut proses pemeriksaan keluarga dari almarhum. Kita juga meminta keterangan dari pihak dokter Rumah Sakit Fatmawati yang melaksanakan pemeriksaan visum luar. Namun rupanya Iginars, ketika satu nama menjadi sorotan, pusaran isu tak berhenti di situ. Spekulasi yang berkembang justru mulai menyeret nama-nama lain, membuka babak baru dalam kontroversi ini. Di tengah kabut ketidakpastian soal penyebab kepergian Lula, media sosial kembali bergejolak dan menyeret nama-nama orang terdekat. DJ Bravi mendadak dikaitkan setelah sebuah unggahan akun Threads menyebut adanya 2 sosok berinisial A dan B yang dikabarkan telah menjalani berita acara pemeriksaan atau BAP. Unggahan tersebut juga menyinggung whipping dan menyiratkan keterkaitan mantan tunangan Erika Carlina itu dalam kasus ini. Informasi itu menyebar cepat dan memicu kegaduhan. Bravi yang merasa namanya dicatut pun bereaksi keras. Melalui Instagram pribadinya, ia menegaskan bahwa kabar tersebut adalah berita buruk dan tidak berdasar. Merasa reputasinya dirugikan, Bravi membuka polling di saluran Instagramnya untuk meminta pendapat publik terkait langkah hukum.
lama kemudian, Brepi atau yang kerap disapa Vicong itu menyatakan telah berkonsultasi dengan tim kuasa hukum dan sepakat melaporkan akun-akun penyebar fitnah. Namun di balik hiruk-pikuk nama dan gosip, ada isu yang jauh lebih besar, yakni soal whipping itu sendiri dan bahaya yang mengintai di baliknya. Ketika perhatian publik terpecah antara duka dan polemik, satu pertanyaan penting muncul. Apa itu sebenarnya whipping dan seberapa berbahaya jika disalahgunakan? Whipping sejatinya adalah N2O yang memang secara hukum legal dan lazim digunakan di industri makanan untuk mengocok krim. Namun dalam praktiknya, gas itu kerap disalahgunakan dengan cara dihirup langsung demi sensasi euforia sesaat. Tren dan isu yang berkembang langsung diangkat oleh Denny Sumargo melalui kanal YouTube miliknya. Hadir pula berbagai narasumber yang memang mengerti banyak hal tentang barang tersebut, salah satunya adalah Doktif. Doktif mengungkapkan kejanggalan dalam pemasaran whipping, mulai dari penggunaan astronot hingga nozzle khusus dalam paket penjualan. Menurutnya, hal ini janggal karena tidak lazim dan tidak dibutuhkan dalam pembuatan krim. Ini udah disertakan dengan ini ganjil juga buat Doktif gitu loh. Kepalanya itu. Kepala ini. Itu buat apa? Jadi kan pemikirannya Doktif kan berarti mungkin Jadi ada balon, isi balon dikeluarin, Kecurigaan isi kita balon. kan memang Terus seperti itu. Terus untuk apa? Maksudnya ini. Kalau seharusnya kalau memang buat cake kan harusnya nggak ada. Nggak ada ininya. Harusnya ini aja. Harusnya Ya. ini kayak, Sama ada karena alatnya. Kan, cake itu kan chef atau restoran itu kan punya alat sendiri. Gitu loh. Iya, Nggak Pak. akan mungkin dong ini terus jadi whipped cream tuh apa hubungannya gitu. Makanya sejak awal kok ada gambar astronot di situ. Itu nggak ada hubungan sama sama cake gitu. Bakery nggak ada hubungannya. Ini jadi arahnya kita, apalagi kan Doktif kan seorang dokter yang ini ya menyelidiki suatu hal. Jadi kayaknya untuk berprasangka baik itu agak sulit gitu Bang Densu. Kesaksian mantan pengguna, yakni Doni, memperkuat temuan tersebut. Ia menceritakan pengalaman awal mengenal whipping dan efeknya yang sangat membuat melayang. Teman saya bilang nih, kata teman saya barang ini enak loh. Oke. Enak buat apa? Ya, saya cari tahu dulu dong. Ya kan, ini barang nih apa nih? Oh ternyata ini buat bikin ini. Tapi mereka kok langsung diisap. Oh, kamu taunya ini buat bikin kue awalnya? Betul. Oke. Tapi Ini- kamu lihat dia pakai diisap. Pakai diisap. Saya datang ini, mereka udah setting semuanya. Dan mereka mencoba membuka ini langsung diarahin ke mulutnya. Saya coba, bener efeknya gila bang. Halusinasi yang tinggi, badan lemas semua, kepala pusing, mual itu belakangan mual. Jadi Oke. bikin kecanduan dia nih. Apa yang membuat lu kecanduan di sini? Halusinasinya inilah. Oh, halusinasinya. Pokoknya kalau gambaran saya rileks sih. Oh, relax. Rileks, bawaannya pengen ketawa. Secara medis, Dr. Samuel, yakni dokter spesialis paru-paru, menjelaskan bahwa zat tersebut dengan cepat menggantikan oksigen dalam tubuh, menyebabkan hipoksia. Efek play yang dirasakan pengguna sejatinya adalah tanda kekurangan oksigen yang dalam jangka panjang dapat merusak sistem saraf. Kayak tadi yang dibilang ya, euforia, terus fly gitu ya, rasa happy, tenang. Itu Tapi yang kalau- positif ya? Ya, itu yang hanya sementara. Kan paling cuma berapa menit cepet. Makanya dia ketika efeknya hilang, timbullah yang rasa-rasa sebelumnya karena kan oksigennya kurang. Pusing, mual. Sakit kepala. Iya, mungkin ketika udah hilang efeknya, orang akan coba lagi kan. Kok hilang nih? Jadi dia kayak ketagihan terus. Dia kan mengganggu produksi atau kerja dari vitamin B12. Nah, jadi otomatis dengan adanya inaktivasi dari vitamin B12, dia akan mengganggu pembentukan selubung saraf atau mielin ya kita bilang ya di jalan saraf itu, sehingga dia nanti
jadinya ya kayak ada efeknya seperti kesemutan awal-awalnya ya, lama-lama ya bisa lemah satu badannya seperti orang lumpuh, dan juga di samping itu vitamin B12 itu juga efeknya untuk pembentukan hemoglobin, jadi bisa menimbulkan anemia. Meski BNN menyebut whipping bukan barang ilegal, namun penyalahgunaannya tetaplah berbahaya dan dilarang. Celah regulasi dan pemasaran produk menjadi perhatian serius, terutama karena dampaknya seringkali muncul perlahan namun sulit dipulihkan. Jadi terkait dengan whipping, memang kita sudah memonitor. Namun kembali lagi bahwa whipping ini bukan golongan maupun Masuknya kan ya, bukan iya, ya? sehingga memang kewenangan untuk menghentikan, membatasi peredaran itu bukan ada pada BNN. Tapi kami concern karena ini yang dijadikan target rata-rata adalah anak muda. Sehingga manakala kami memberikan penyuluhan terkait dengan bahaya narkotika, Ya. maka pada kesempatan yang sama kami juga memberikan edukasi bahwa zat-zat adiktif yang lain termasuk whipping ini juga sangat berbahaya. Di tengah derasnya opini dan tudingan, satu hal perlu ditegaskan Igenars, bahwa hingga kini belum ada pernyataan resmi yang memastikan whipping sebagai penyebab kepergian kekasih Reza Arab Lula Lava. Ramainya arus informasi kepergian Lula Lava menjadi pengingat bahwa kebenaran tidak selalu berjalan secepat opini. Media sosial memberi ruang bagi siapapun untuk bersuara, namun tidak semua suara membawa fakta. Di sisi lain, sorotan terhadap whipping membuka diskusi penting mengenai penyalahgunaan produk legal yang beresiko bagi kesehatan. Apakah keterkaitan whipping dan Lula Lava memang benar adanya? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.